Saudara terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki bulan September. Kalau ada lagu September ceria, saudara, haleluya. Kita harus senantiasa ceria di dalam Tuhan, amin saudara. Karena firman Allah berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, senantiasa saya mengingatkan juga bahwa PPKM berita tanggal 31 yang lalu itu bahwa diperpanjang hingga 6 September 2021 dan ada beberapa peraturan-peraturan yang baru. Jam operasional mal sudah boleh menjadi jam 9 malam, juga kapasitas di dalam malnya 50%, dan juga restoran-restoran di mal-mal sudah bisa untuk makan di tempat 25% kapasitasnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat ke mal dan mal sudah cukup mulai ramai saudara, tetapi tidak ada orang yang usia di atas 70 tahun dan anak di usia di bawah 12 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan memakai pemerintah kita untuk memberikan yang terbaik buat diri kita, amin saudara. Kita percaya karena pemerintah adalah wakil Allah dalam dunia ini, pasti mau memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan saya ingatkan juga bahwa Indonesia sesungguhnya masih dalam darurat corona. Oleh sebab itu ada 3M yang harus saudara dan saya senantiasa lakukan, yaitu kita selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi saudara. Dan senantiasa kita M yang kedua, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, kita senantiasa menjaga jarak. Karena itulah adalah vaksin yang terbaik, sekalipun saudara dan saya sudah divaksin secara 2 kali. Itu adalah vaksin protokol kesehatan yang terbaik. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan juga setelah firman Tuhan akan ada perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Alwi Tanujaya. Persiapkanlah roti dan anggur perjamuan kudus, apabila tidak ada dapat menggantinya dengan biskuit atau crackers dan juga minuman berwarna merah ataupun juga teh, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena yang terpenting adalah maknanya tubuh Kristus yang dihancurkan dan darah Kristus yang dicurahkan buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, menyambung firman Tuhan pada minggu lalu mengenai percakapan seorang wanita Samaria dengan Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan menyambung dalam firman Allah dalam kitab Yohanes 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Perikop ini sebenarnya sangat amat panjang, tetapi saya mencoba untuk membaginya supaya saudara dan saya dapat menyimaknya dengan baik. Dan tema dalam lembaga Alkitab saudara, lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab saudara yang tercetak adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Atau dalam bahasa Inggris NIV dituliskan Jesus talk with a Samaritan woman. Tuhan Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria. Ayat 11 firman Allah berkata, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 dan 25. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dan ayat 26 kata Yesus kepadanya, akulah dia, Mesias, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Yesus preach the gospel, Tuhan memberitakan Injil dengan sebuah perkataan yang sangat amat jelas. Akulah dia, akulah Mesias. Saudara terkasih, kadang kala orang malas untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, saudara. Saudara dan saya dipanggil, engkau dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil, kabar baik itu. Kabar baik bagi semua orang. Bahwa Kristus mati untuk setiap orang-orang yang berada, mengampuni dosa-dosa orang dan memberikan kepastian keselamatan. Saudara terkasih, Tuhan mau saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Engkau diberikan kepastian keselamatan dengan pengorbanannya di kayu salib. Yesus dia memberikan dirinya supaya engkau dan saya memperoleh keselamatan. Itulah berita kabar baik yang harus senantiasa diberikan, harus senantiasa diberitakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kabar baik ini yang harus saudara dan saya beritakan, bukan untuk tanda kutip kita mencoba mencari mendapatkan jiwa, bukan. Jiwa adalah urusan Tuhan. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau, firman Tuhan katakan. Jadi tugas saudara dan saya adalah memberitakan kabar baik ini. Bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, ketika satu pelanggaran, maka seluruh umat manusia jatuh dalam pelanggaran. Dan upah dosa itu maut. Dan saudara senantiasa saya ingatkan, mengapa berita Injil harus diingatkan senantiasa. Supaya saudara dan saya sebagai orang percaya, engkau tidak akan mudah untuk meninggalkan iman percayamu kepada Kristus, saudara. Karena engkau tahu bahwa Yesus memberikan keselamatan yang jauh melebihi dalam ke dunia ini, saudara. Yang dapat dunia dapat berikan. Sekalipun mungkin engkau hidupnya di mata orang dunia tidak kaya raya, tidak sehat, tetapi engkau memiliki satu kepastian bahwa engkau diselamatkan dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman Kristen, saudara. Saudara, saya teringat akan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu lalu bersaksi dalam Zoom seminar, saudara. Dan dikatakan bahwa dia adalah satu dari 14 bersaudara, saudara. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa melayani Tuhan, dipanggil Tuhan sejak tahun 1976, saudara. Seumur saya dia sudah melayani mengembalakan gereja. Pendeta Joko Purnomo, saudara. Dan di dalam kesaksiannya dia mengatakan, dari tahun 76 sampai sekarang Tuhan bawa saya untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Waktu ditanya dengan salah satu kawan saya, Pak, berapa orang daripada saudara-saudara Bapak yang sudah terima Tuhan Yesus? Lalu dia berkata, tidak seorang pun, cuma saya satu-satunya. Dan Tuhan mengingatkan kepada dia katakan dia sempat frustrasi, kok kenapa saya saja? Tuhan mengingatkan, yang penting kamu sudah memberitakan. Masalah adalah pengikut Kristus. Itu adalah pilihanku.
Makanya saya ingatkan kepada saudara saya, engkau dan saya dipanggil sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus. Untuk memberitakan kabar baik itu saudara. Jangan cemu-cemu engkau melaksanakan amanat agung memberitakan kabar baik. Amin saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, percakapan Yesus dengan seorang wanita Samaria ini terjadi ketika perjalanan Yesus dari Yudea. Dari Yudea yaitu Yerusalem. Yerusalem ada dalam suatu provinsi Yudea. Letaknya di arah selatan dari kerajaan Israel. Dan hendak untuk ke atas, untuk kemana ke Galilea, di mana biasanya Tuhan Yesus melayani di sana. Nazaret di sana. Kota-kota itu sebanyak tersebar di sana dan Kristus senantiasa memberitakan Injil di sana. Dan dalam perjalanannya berjumpa dengan seorang wanita ini. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, tema pada pagi hari ini, menyembah dalam roh dan kebenaran. Worship in spirit and in truth. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita mendengar sebuah pujian yang luar biasa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah arti, maksud, makna firman Allah yang juga kita sering nyanyikan lagu-lagu ini, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama karena firman Allah berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah ini berarti ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ketika menaikkan puji-pujian ke hadirat Tuhan, ataukah mungkin saudara dan saya, engkau harus menjadi penyembah-penyembah dalam arti kata, engkau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Ketika worship leader sini memimpin, mari kita menyembah Tuhan. Apakah itu menjadi arti dari firman Allah ini? Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apakah itu arti sesungguhnya saudara? Dan pagi hari ini kita mau belajar apa arti yang Tuhan kehendaki, Tuhan bukakan mengenai roh dan kebenaran saudara dan saya harus menyembah Dia. Yang pertama dalam Yohanes 4 ayat 25 dan 26 firman Allah berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Artinya apa saudara terkasih dalam Tuhan? Menyembah di dalam roh dan kebenaran yang berarti bahwa Yesuslah harus menjadi pusat dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of your life. Bukan sekedar ketika engkau mau memuji Tuhan, engkau membaca firman, engkau dikatakan engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, walaupun itu adalah bagian dalam menyembah dan roh kebenaran. Tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan saudara dan saya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mengapa saudara? Karena firman Allah berkata di ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Yesuslah sebagai air kehidupan. Yesuslah sebagai roti kehidupan, bread of life. Dan Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang makan daripada aku tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan pernah haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Jadi yang pertama saudara, jadikan Yesus sebagai the center, pusat dari kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya mau katakan, apa artinya ini? Ini adalah bahwa Yesus adalah the living water. Jesus is the bread of life. Jesus the light of the world, terang dunia itu. Yesus yang disebutkan sebagai the good shepherd, gembala yang baik. Yesus yang disebutkan sebagai the gate, the pintu
cabang. Yesus yang dikatakan sebagai the true vine. Pokok anggur sesungguhnya. Yesus yang dikatakan sebagai a way, jalan, a truth, a life. Jalan kebenaran dan hidup. Harus menjadi pusat perhatian dalam hidup saudara dan saya. Pusat dari kegiatan saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus adalah Mesias. Dikatakan Mesias. Perempuan Samaria berkata, Mesias akan datang. Dan Yesus berkata, akulah dia. Mesias, juru selamat. Di atas kayu salib. Dia telah membayar semuanya. Jesus paid it all. Membayar engkau dan saya. Yang dibeli dengan darahnya yang dicurahkan. Sudah seharusnya saudara dan saya hidup di dalam dia. Sudah seharusnya Kristus menjadi pusat dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, janganlah menjadi orang yang hidupnya egois. Kadang-kala kita sebagai orang percaya tetapi kita masih mengharuskan keinginan-keinginan kita yang terlaksana. Tidak sedikit kita berdoa kepada Tuhan seperti memaksa Tuhan, saudara. Siapakah saudara dan saya yang dapat memaksa Tuhan? Memang Tuhan sumber pertolongan. Tuhan sumber keselamatan. Tuhan sumber penyembuh. Tuhan sumber berkat. Tetapi bukan seharusnya engkau dan saya, engkau berdoa, engkau memaksa hati Tuhan. Bahkan tidak sedikit buku-buku yang menuliskan menggedor hati Tuhan. Saudara, tahukah engkau bahwa engkau dan saya, kita adalah milik Kristus yang ditebus oleh Kristus. Memang saudara dan saya kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi biarlah saudara dan saya berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Terlalu banyak orang percaya menjadi orang-orang Kristen yang egois, saudara. Hanya untuk diri sendiri. Biar untuk aku, untuk saya yang terkenal, yang hebat, yang luar biasa, yang diberkati. Engkau dipanggil bukan buat itu, saudara. Engkau harus menjadikan Kristus pusat kehidupanmu. Bukan menjadi orang yang egois. Ketika engkau melakukan sesuatu, apakah apa yang kau lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan? We don't worship God because life is good. Kita tidak menyembah Tuhan karena hidup itu baik, saudara. We worship God because He is good. Kita menyembah Dia karena Dia sangat amat baik. Bukan karena berkat-berkat yang saudara terima. Engkau menyembah Dia. Tetapi memang Dia sudah sangat amat baik memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Janganlah sampai hilang Kristus dari pusat perhatian. Yang kedua, dalam Yohanes 4 ini ayat 21 dan 23 firman Allah berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mengapa orang Yahudi dan orang Samaria mereka saling membenci, saudara? Kalau kita memperhatikan perikop ini akan jelas perkataan mengenai seorang perempuan Samaria ini berkata, mengapa engkau mau meminta kepadaku, orang Yahudi meminta kepadaku orang Samaria. Perlu diketahui bahwa minggu lalu sempat saya jelaskan bahwa orang Samaria adalah orang-orang bangsa Israel yang ditawan pada zaman kerajaan Asyur, ditawan menjadi budak dan dibawa
ke Asyur dan kemudian dikuasai oleh Babilonia, tetapi diberikan orang-orang, masih ditinggali orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, tidak diangkut semua, saudara. Kemudian untuk kota itu menjadi hidup kembali, dikirimkanlah dari orang-orang dari penjajahnya masuk ke negeri itu hingga terjadi kawin campur. Kepercayaan-kepercayaan tercampur. Lalu untuk mengembalikan lagi seperti bangsa itu tidak pecah sebelumnya, kepercayaannya dikirimkan juga imam-imam ke daerah Samaria juga, saudara. Lalu apa yang terjadi dalam ibadah mereka? Mereka juga membuat sebuah bait Allah di sebuah gunung dan dikatakan disitulah mereka menyembah. Bahkan ketika waktu itu perempuan Tuhan Yesus berkata, bukan di gunung ini engkau menyembah, bukan juga di Yerusalem. Perempuan ini orang Samaria tahunya orang Yahudi menyembah Tuhan di dalam Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem. Tetapi bukan di situ lagi, saudara. Dan mereka saling merasa mereka yang absurd, yang paling benar. Mengapa? Karena orang Samaria merasa orang-orang Yahudi sudah tidak di dalam kebenaran lagi. Karena banyak hukum-hukum yang ditambahkan Taurat-Taurat. Sedangkan bagi orang Samaria mereka memegang Pentatuk, 5 kitab utama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sehingga mereka juga merasa superior. Sehingga mereka benci satu dengan lainnya, saudara. Firman Allah yang kita baca tadi artinya bukan menyembah di Yerusalem, bukan menyembah di gunung. Ibadah itu tidak terbatas oleh tempat, saudara. Ibadah itu tidak terbatas oleh tempat. Saudara, dimanapun engkau berada, kau dapat datang kepada Dia. Worship more than a song. Menyembah melebihi dari sebuah lagu, saudara. Bukan sekedar lagu. Dikatakan true worship, penyembah yang benar adalah the lifestyle of spirit and truth. Artinya penyembahan itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Bukan artinya gaya hidup engkau meninggalkan pekerjaanmu dan engkau hanya menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bukan, tetapi gaya hidupmu, gaya hidup saudara dan saya sebagai penyembah-penyembah roh dalam kebenaran, penyembah-penyembah Allah, seharusnya engkau gaya hidupmu adalah gaya hidup di dalam Kristus Yesus. Seorang hamba Tuhan dari Teruser mengatakan, if your life does not worship God, kalau hidupmu tidak memuji Tuhan, your lips do not worship God either. Mulutmu juga tidak menyembah Tuhan juga. Artinya apa, saudara? Bukan sekedar penyembahannya, tetapi gaya hidupnya, saudara. Bagaimana dengan perkataan-perkataanmu? Mungkin kau dapat berkata, mungkin orang melihat engkau, menilai engkau, bahwa engkau sebagai penyembah yang hebat ketika memimpin sebuah pujian, atau suaramu merdu, sehingga hadirat Tuhan datang. It's not about it, saudara. Bukan hal itu, saudara. Tapi bagaimana dengan gaya hidupmu di dalam Tuhan? Bagaimana dengan perkataan-perkataanmu? Apakah perkataan-perkataan yang membangkitkan iman? Atau perkataan-perkataan yang keluar dengan mengutuk, saudara? It's about true worshiper. Ini tentang penyembah benar dalam roh dan kebenaran, saudara. Bukan sekedar ketika engkau beribadah menyembah Tuhan, bukan. Tetapi bagaimana gaya hidup saudara dan saya yang harusnya engkau disebutkan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan yang membangun, tingkah lakumu bagaimana. Apakah engkau dikenal sebagai orang pendusta, pembohong, penipu? Sehingga tidak sedikit orang yang menutupi dengan pelayanan. Melayani Tuhan, puji Tuhan. Tetapi apakah kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah Tuhan, pelayanan luar biasa. Keluarga berantakan.
meninggalkan istri, meninggalkan suami, dan berkata, aku hidup dalam roh dan kebenaran. Apakah itu, saudara? Seperti perempuan ini dikatakan kepada Tuhan Yesus, benar tepat katamu, ketika Tuhan Yesus bawa suamimu. Aku tidak memiliki suami. Tepat katamu, benar. Dalam hal ini engkau berkata benar, Tuhan Yesus katakan. Karena sudah ada 5 suamimu. Dan seorang ada padamu sekarang bukan suamimu. Tuhan mau luruskan wanita Samaria ini menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan hidup dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menyembah dalam roh kebenaran bukan sekedar engkau worship melayani Tuhan. Bukan di rumah ketika engkau menutup mata dan engkau berdoa, walaupun itu adalah bagian kecil saja. Lalu engkau menyembah, engkau berbahasa-bahasa yang baru bagi Tuhan. Bukan itu. Tetapi apakah dalam kehidupanmu menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu? Pada pagi hari ini firman Allah, saya tidak memperpanjang arti dari menyembah dalam roh dan kebenaran. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan dan hidup dalam penyembahan. Artinya hidup kita bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan, gaya hidup kita, gaya hidup orang percaya. Inilah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa atas firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Allah yang begitu singkatnya pada pagi hari ini. Bahwa Engkau menghendaki kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh kebenaran bukan dengan pemikiran kami bahwa menyembah adalah ketika kami memuji, memuliakan Engkau, bukan. Tetapi bagaimana dalam hidup kami yang harusnya Yesus sebagai pusat kehidupan dalam diri kami. Kami menghilangkan rasa keinginan kami, egois kami. Kami berdoa, seringkali kami berdoa untuk keinginan diri kami sendiri, untuk memperkaya kami, untuk supaya kami sembuh, supaya kami pulih. Memang Tuhan sang penyembuh, Tuhan sumber berkat, tetapi jauh yang lebih daripada itu. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya seperti Kristus di Taman Getsemani dan berdoa, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Ajarlah kami untuk berdoa seperti itu. Bukan menggedor-gedor hatimu. Sepertinya Tuhan tuli. Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak sanggup sepertinya. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami belajar pagi hari ini, menyembah dalam roh dan kebenaran adalah sebagai gaya hidup kami sebagai orang percaya. Yaitu gaya hidup di dalam Kristus. Ampuni kami kalau seringkali kami masih memakai topeng-topeng dalam kehidupan ini. Kami menggunakan alasan beribadah. Kami menggunakan alasan untuk pelayanan. Tapi kami menghancurkan keluarga kami. Kami menghancurkan pandangan orang lain terhadap orang percaya. Hingga berkata, begitulah hidup orang Kristen. Yang tidak baik. Layakan kami di hadirat-Mu. Senantiasa kiranya firman Allah pagi hari ini mengingatkan kami, Kristus harus menjadi pusat dalam kehidupan kami, gaya hidup kami,
harus gaya hidup Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.